Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah di dalam acara MH Voice yang diselenggarakan oleh Masjid Besar Nurul Huda Warujayeng. Salam baginda Rasul, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Yang ketiga kalinya, alhamdulillah pada waktu dan saat ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Kiai Haji Harisuddin Khalil. Saya ucapkan marhaban ahlan wa sahlan Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf Kiai, waktu ini terima kasih bisa hadir di Masjid Nurul Huda. Semoga ini menjadi kiat dan menjadi sarana kita ikut takmirul masajid Kiai. Amin. Saya sebelum membicarakan yang terkait pada saat ini kita bahas, yaitu tentang IBHI Kiai. Saya mendengar Kiai ini menjadi ketua IBHI di Kabupaten Nganjuk ya. Iya, oke. Sebelumnya itu saya mohon maaf ya, ini sebagai ta'aruf saya ingin tanya pada Kiai ini dulu, mohon maaf, belajarnya itu awalnya dari mana dan kemana, kemudian setelah itu kerja di mana dan sampai sekarang endingnya di IBHI itu ya. Ya silakan Kiai. Saya mengawali belajar dari SDN Kemlokologi. Tahun 73 selesai, kemudian melanjutkan ke MTS AIN Melawak, masih MTS AIN. AIN itu apa Kiai? Saya Madrasah Sanawiyah Agama Islam Negeri. Oh gitu ya. Nah, ya, itu tahun 76 selesai. Setelah itu saya ingin ke Lirboyo. Oh Lirboyo. Masuk tahun 76, dan ketika itu saya sowan Mbah Yai Mahrus. Iya. Kowe nek mondok nek urung 9 tahun ojo boyong. Oh. Inggih Yai, insyaallah. Iya. Delalah saya hitung 76 sampai 85, 9 tahun Mbah Yai wafat. Oh Masya Allah. Terus saya pamit Mbah Yai Idris. Iya. Mbah Yai, kalau pun 9 tahun, kalau nyuwun pamit nyuwun ridho panjenengan, ya Kang Tari itu nih. Ketika itu saya jadi sekretaris pondok. Ya Allah. Okay. Jadi ketika Mbah Yai Mahrus situ itu kan saya sedang genjar-genjarnya bantu Lirboyo itu. Oh iya. 85 ya. Ya, kemudian pulang dari situ, indelalah kersane Gusti Allah, langsung diterima di Manglawak sebagai pegawai negeri. Dengan ijazah aliyah. Saya ketika di pondok juga mengikuti persamaan. Oh gitu. Persamaan mengikuti ujian di Empang Ronggot, Al-Hikmat Al-Hikmah Ngeronggot. Ngeronggot apa ngeronggot? Ngeronggot sini? Iya, Nganjuk, Ngeronggot, ya. Oh iya. Terus langsung dapat angkatan itu, kemudian kuliah lagi S1, S2 sampai S3. Dan karir saya pertama ya di Melawak itu sebagai pegawai, guru sampai kepala. Kemudian pindah ke Man Nganjuk, Man Prambon, terus jadi pengawas. Oh iya, sudah komplit ya. Iya. Terus habis itu pensiun tahun berapa Kiai? Pensiun Agustus 2001. Oh baru ya 2001 itu. 2021. Oh, baru setahunan ini. Oh setahunan ya. Ya masih grace ya. Jadi masuk ke pensiun, lalalah dapat tugas IBHI ini. Oh IBHI ini. Iya. Alhamdulillah. Terus waktu itu ada pengalaman yang menarik ya ketika dalam
belajar ya terutama ya, ini perlu Betul, nggih. disampaikan biar kita ini anak-anak muda terutama yang masih belajar itu bisa memahami, bisa belajar dari beliau. Gimana Kiai itu kiat-kiatnya sampai? Saya itu dulu kan mengidolakan Mbah Yai Mahrus. Oh iya iya iya. Setiap beliau menyampaikan pengajian saya perhatikan. Iya. Wong belajar iki sing istiqomah, dawamul wudu, Oh terus tilawatul Quran, iya iya. bekti kepada orang tua terutama ibu. Iya. Yaitu serta sholat jamaah. Itu yang saya usahakan untuk selalu, dan alhamdulillah itu sangat membantu untuk bidang hafalan pelajaran di Pondok Lirboyo kan terkenal hafalannya. Iya iya. Ya, mulai Alfiyah, Uqudul Juman itu dihafalkan. Iya. Ya, alhamdulillah berkat amalan dari beliau ini sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas-tugas belajar. Iya. Demikian pula ketika saya di Tribakti untuk menempuh sarjana muda. Iya iya iya. Sarjana muda tahun 85 selesai. Kemudian 89-90 saya menempuh S1 di Tribakti pula. Oh, iya. Ketika itu saya duduk dari ngelawak. Oh iya. Nah, dari ngelawak. Sehingga dapat gelar sarjana. Terus saya menyesuaikan dari pegawai menjadi guru. Oh. Karena ada sarjana itu. Iya iya iya. Jadi belum linear dulu ya yang di. Belum. Iya. Jadi saya itu sebetulnya kan pegawai. Iya iya. Meskipun pegawai tapi oleh Mbah Yai Jamal selaku kepala sekolah ditugaskan sebagai guru dengan memegang Qiraatul Kutub. Jadi sama keterampilan agama. Jadi ya ini intinya basicnya asli orang Damparan ya, orang pesantren gitu betul. ya. Nah, termasuk ketika saya jadi kepala sekolah itu gaya pesantren saya terapkan. Yang ngajinya ya apa itu model pesantren, baik di Nganjuk, di Prambon maupun di Ngelawak terutama. Ternyata bisa Kiai. Bisa. Bisa ya. Bisa. Dan Pong megang madrasah itu tergantung bagaimana kemauan kepalanya. iya, iya. Artinya sepanjang tidak memberatkan dan itu bermanfaat, kenapa tidak? Iya, iya. Sehingga madrasah rasa pesantren itu sudah berlaku. Bahkan saya punya niatan untuk memaarifkan man. Jadi kalau ada kegiatan ma'arif itu man di depan. Ma'arif terselubung. Iya, di depan. Luar biasa. Nah, sekarang gini ya, berlanjut kepada pendidikan itu, kemudian sampai sekarang ngapunten penjenengan ketika di pesantren, kemudian mohon maaf untuk regenerasi anak-anak ini masih ada di pesantren Kiai ya. Alhamdulillah, semua anak saya mondok. Alhamdulillah. Yang pertama di Tebuireng. Ketika saya suruh ke Lirboyo tidak mau, saya milih Tebuireng wis mbae Lirboyo. Iya, iya. Terus yang kedua nomor 2 tadi itu, itu mulai di Denanyar, di Pondok Sepuh. Oh iya. Wis kapopo kuwi pondoke barane Tebuireng, barane Lirboyo. Iya. Terus yang ketiga itu agak beda. Yang ketiga itu putri tapi di pondok-pondok modern. Di Al Ihsan. Oh. Al Ihsan Nganjuk. Iya, iya. Nah, yang keempat dan kelima itu di Lirboyo lagi. Oh iya iya iya. Iya. Jadinya semua ke pesantren ya. Jadi itu pilihan sendiri. Kami tidak menentukan. Kalau dipaksa nggak mau. Iya. Pilih sendiri. Iya iya. Alhamdulillah berarti untuk generasi pesantrennya masih kedang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Iya. Kadang-kadang begini Kiai, anak-anak pesantren itu kadang-kadang begitu generasi ke anaknya itu kapok. Jadi ada kapok jadi Kiai. Iya, kapok. Ya, pesantren itu kapok. Akhirnya anaknya nggak dipesantrenkan. Ya. Ya, terima kasih Kiai untuk ta'arufnya. Kemudian untuk berlanjut ke IBHI Kiai. IBHI ini di Nganjuk ini apa Kiai? Pertama ya IBHI itu apa gitu ya. Kemudian apa ya program-program IBHI itu apa yang bisa disampaikan Kiai? Terima kasih. IBHI itu pertama kali ada di Nganjuk itu periode
almarhum Pak Haji Jailani Oh iya, iya. sampai 2 periode, kemudian terus dilanjutkan oleh saya dan teman-teman, yang intinya IBI itu ingin mewujudkan haji mabrur sepanjang masa. Iya. Artinya jamaah haji dari Nganjuk ini diakomodir dalam satu persaudaraan, ikatan persaudaraan haji Indonesia, yang kegiatan itu selalu mengajak mereka untuk selalu ingat ketika di sana, Iya. ingat ketika di Makkah, di Madinah, sehingga jangan sampai ada kesan di sana koyo yo, Iya. begitu pulang sudah Iya. berubah total. Dan itu yang paling sering kita ingatkan ketika ada pertemuan. Luntur ya, Ya luntur. Iya. Oleh karena itu tema haji, semua apa istilahnya itu, semboyannya itu haji mabrur sepanjang hayat. Iya, iya. Itu sangat bisa sepanjang orang selalu diingatkan. Iya. Sebetulnya kan tidak sulit. Sepanjang para jamaah itu telaten mau peduli lingkungan, mau menegakkan jamaah 5 waktu, itu sudah seperti ketika dulu di sana kita jamaah, betapa ringannya kaki kita, Iya. jauh-jauh 2 kilo, 1,5 kilo Iya. berjalan kaki. Iya. Tapi kenapa di sini dekat masjid saja sudah nggak mau berjamaah? Iya. Inilah yang perlu diingatkan. Iya. Itu tugas IBI. Iya, iya, iya. Jadi begini Kiai, memang ya haji itu menurut tatanan dawuh Rasul memang laisal jaza ilal jannah. Nah, ya betul. Karena pahalanya itu langsung swargo, kendul-kendul istilahnya ya. Iya. Swargo langsung, tapi syarat satu mabrur. Maka variabelnya ya juga banyak ya. Tentunya mulai dari sebelum haji kan. Iya. Kita manasik, kemudian haji itu sendiri, kemudian tidak cukup dari situ, justru ini setelah haji ini lebih penting ya. Saya sering sampaikan kepada jamaah ketika saya memberikan istilahnya apa sambutan atau apa, bahwa intinya haji mabrur itu ma ba'dal haji khairun min qabli. Iya, Setelah haji itu lebih baik. iya, Sebelumnya misalnya pelit menjadi pemurah. Asalnya tidak rukun menjadi rukun. iya, Asalnya tidak aktif berjamaah menjadi berjamaah. Itu saja. Jadi sepanjang panjenengan setelah berhaji kok ada peningkatan, Iya. itu berarti bukti kemakburan haji panjenengan. Tetapi setelah haji kok misalnya iya, ya tidak ada perubahan, Iya. stagnan, yaitu walau alam. Karena intinya hidup itu kan kita harus mencari bahwa mangkana yaumuhu khairan min amsi fawa rabbi. Iya. Kita ini berat orang yang berdagang harus mencari keuntungan. Iya. Yang untung siapa? Yang hari ini lebih baik daripada kemarin. iya. Nah, itu jamaah haji sangat bisa itu, asal mau. Asal mau Asal ya. mau. Iya, iya. Jadi intinya termasuk itu ya tergabung di IBHI itu Ya, ya. di IBHI itu IBHI itu selalu- ada pembinaan. Ngapunten ya, di IBHI ini secara struktural di Nganjuk ini sudah tertata ya. Alhamdulillah ini sudah terbentuk pengurus di tingkat kecamatan, sudah di SK-kan, Iya. dan sudah ada kegiatan. Iya. Cuma kendalanya masih ada benturan Iya. Iya. antara tugas keIBI-an dan KPIH. Oh iya, iya. Ya, karena sejak awal itu kebanyakan jamaah haji itu bergabung ke sana, Iya. dan sampai pelaksanaan haji juga di sana, bahkan sampai selesai pun masih juga di sana. Ketika kita tarik ke IBI itu masih mengalami kesulitan, Iya. tapi kita tetap kita laksanakan. Iya. Karena tugas IBI itu memang membina para jamaah untuk kemakburannya sepanjang seterusnya. Iya, iya, iya. Jadi itu semacam jadi kolaborasi gitu ya, Iya. bisanya dengan KBH Iya. dengan IBHI begitu ya. Terus ini di antara kecamatan-kecamatan Nganjuk ini yang sudah dibilang jalan maju yang mana Kiai ini? Selama ini yang sudah berjalan betul tanpa harus istilahnya didorong-dorong itu ada dua. Iya. Oh iya, iya, iya.
yaitu Rejoso dan Pace. Oh, Itu luar biasa jamaahnya. Iya, Bahkan jamaah umroh pun juga diundang. Dan mereka punya kas yang cukup, bahkan mengadakan kegiatan ziarah makam wali dan sebagainya. Jadi itu juga sering mengundang kami selaku IB daerah dan komunikasinya bagus. Tapi memang semangatnya luar biasa. Semangatnya pengurus, semangatnya jamaah. Yang lain-lainnya itu juga mengadakan, tapi belum maksimal. oh gitu ya. Iya. Iya. Terus begini Kiai, di dalam menjaga mabrur haji itu kan memang ya sulit ya. Tapi itu bisa dilakukan dengan cara istilahnya ya bersama-sama. Saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Lah bisanya mengingatkan kan harus ketemu Kiai. Betul. Ya, ketemu, makanya kegiatannya itu harus jalan. Di situ nanti ada semacam tausiah atau gimana. Ya. Selain itu Kiai, selain itu IB ini program prioritasnya apa Kiai untuk di Nganjuk ini? Kami tidak membuat program yang mulu-mulu. Intinya dipesan oleh wilayah itu, pokoknya sampaikan kepada jamaah bahwa haji, kemabruan haji harus dijaga. Iya. Dengan cara pembinaan intern, itu berupa keberlangsungan ibadah, mahdoh maupun ibadah sifatnya sosial. Iya. Kadang-kadang orang itu meningkat amaliyahnya, tetapi untuk sosialnya masih belum meningkat. Ini juga perlu kita, makanya IB Nganjuk selalu memberikan satu gerakan, memberikan contoh setiap kesempatan apa itu mengadakan bakti sosial, baksos. Di samping itu juga mengadakan kurban bersama. Kalau tahun kemarin dapat 6 ekor sapi, tahun ini berkurang dapat 5. Ini sudah lumayan, dan kita bagikan ke seluruh kabupaten, bagian-bagian daerah yang tertentu itu. Luar biasa Kiai. Itu kita melihat giat sosialnya, kalau korban kayak gitu Kiai sampai 5, 6, luar biasa Kiai. Tahun ini juga Pemda aja cuma 6 Kiai. Dari Pemda. IB berapa? 5 ya? IB 5. 5. Luar ini berkat semangatnya teman-teman MTP. Oh, MTP. Jadi Majelis Taklim Perempuan itu luar biasa itu. Jadi IB itu kan kolaborasinya dengan MTP. Jadi setiap ada kegiatan MTP itu, Pak ini badhe ngantanaken iki nyuwun pangestu, ya tak pangestu ini kita aja jalan. Pokoknya saya itu hanya sifatnya itu mendorong, memberikan izin dan sebagainya. Mereka sudah semangat. Intinya mesinnya itu ibu-ibu ya. Iya, ibu-ibu. Luar biasa. Itu yang jadi panitia ya ibu-ibu. Yang memetakan daerah ibu-ibu. Tiba-tiba sudah lapor, pun asal sekawan Pak. Tanpa MTP ya Allah, kayak bayangkan. Pung IB itu ngajak rapat aja juga tidak mudah loh Pak. Ngajak rapat aja tidak mudah. Saya maklumi pengurus IB-nya itu kan saya dan Pak Afif. Pak Afif jadi kepala Kemenak, ya sudah. Kepala Kemenak masa mau kita ganggu. Kemudian wakilnya Pak Hanif juga orang sibuk di Kemenak. Terus Pak Farid bendaranya. Jadi kami rapat itu juga sering mengadakan, tetapi mencari celah-celah di saat mereka longgar ya. Berarti lebih diskusinya lebih di medsos ya. Iya. Ya itu anu ya, apa dari ibu-ibu itu apa sumber dananya itu dia punya sumber dananya yang apa ya pasti gitu apa spontanitas Kiai? Begini, jadi misalnya mereka punya target, kita akan korban berapa gitu. Maka dari ibu-ibu ini ada yang memberikan contoh. Ibu siapa itu ikut. Saya juga pernah ikut saya. Terus kemarin juga Pak Afif ikut. Akhirnya kan masyarakat juga ikut. Itu urunan Pak. Urunan 3.300. Yang itu sudah sekalian operasional
Iya. untuk pembagiannya. Itu sifatnya spontanitas kayak Ya gitu. spontanitas. Insya Allah. Dan saya juga heran mereka itu kok semangat gitu loh. Semangat. Semangat dan berhasil. Dan modelnya itu habis selesai ya habis. Habis. Sudah nggak ada sisa. Bagi rata. Iya iya iya. Saya laporkan ke Surabaya ke wilayah. Iya. Terus kalau misalkan gini Kiai, untuk studi banding ya, misalkan di antara kabupaten lain Nganjuk ini gimana grade-nya Kiai? Nganjuk itu ya termasuk istilah negara itu negara berkembang. Oh, ngoten. Jadi bukan yang maju. Yang paling maju itu kan seperti mana ini, Batu itu punya rumah sakit. Oh, rumah sakit ya. Seperti ada daerah yang mampu mengumpulkan dana itu sampai miliaran untuk beli tanah buat kantor. Sampai gitu. Iya 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 iya. Dan mereka juga kerjasama dengan daerah, pemerintah daerah. Oh, iya. Nah, kita kan belum bisa. Jadi pemerintah daerah memang mensupport ya. Mensupport. Kebanyakan kan ketuanya itu bupati, ketuanya itu wabub. Iya 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 iya. Di Nganjuk ini sudah untung nih ketuanya kepala Kemenak. Tapi insya Allah ke depan lebih baik. Insya Allah. Yang penting pengurus itu saya dorong untuk tidak ngelokor lah. Iya. Kalau ada undangan rapat, mari kita ikuti. Iya. Kemudian Kiai, di IPHI itu oke lah, ada yang punya rumah sakit, punya macam-macam kerjasama dengan pemerintah daerah. Iya. Tetapi dari struktur dari pusat itu ya, sebenarnya apa ada itu dana-dana yang memang dikucurkan itu apa ada dari pusat? Selama ini tidak ada. Pemerintah pusat itu istilahnya pengurus pusat IPHI itu hanya memberikan himbauan, perintah, sudah jalan sendiri. Oh iya iya. Ya seperti NU itulah. Oh iya. Ya, jadi kegiatannya misalnya kemarin ketika ada musibah di Lumajang, Iya. IPHI Nganjuk itu banyak Pak mengumpulkan dana itu. Oh iya iya. Di atas 20 juta ada itu. Dikirim langsung ke sana. Oh iya iya iya. Iya. Masya Allah. Jadi itu juga himpunan dari teman-teman jamaah haji, jadi pengurus IPHI itu. Misalnya lagi ada tanah longsor di Ngetos, itu terjun langsung IPHI bersama MTP-nya. Iya iya iya. Jadi sifatnya spontanitas kayak gitu Iya. ya. Iya. Terus ada musola misalnya, musola yang di dekatnya ada gereja, gerejanya dibangun, musolanya kan melas. Iya. Itu MTP dan IPHI cancut. Tampil ya. Iya tampil. Ampri ini musola ini hidup bagaimana dan sekarang menjadi binaan. Iya. Jadi kegiatan dua sisi ini memang diusahakan jalan ya ini, Iya. baik soleh secara sosial. Ya betul. Makanya kemakmuran haji itu tidak bisa dilihat dari ketekunan ibadah semata, Iya. tapi bagaimana kepedulian, kepekaan sosial Iya. kepada lingkungan, Iya. kepada duafa, Iya. kepada orang-orang yang misalnya daerah mana itu Loceret Selatan, Oh iya. pinggiran itu kan banyak yang sekolah di Kristen. Oh iya. Itu juga peduli itu kita melibatkan diri. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah Yai, pada pagi hari ini sudah hadir di acara di Masjid Nurul Huda ini. Semoga ngobrol kita ini ada barokah dan manfaatnya. Amin. Ya. Nanti insyaallah lain waktu bisa hadir di sini lagi ya. Amin insyaallah. Sepanjang bermanfaat, monggo. Ya kita ikut mensupport, semoga IPHI Nganjuk ini semakin bergeliat, Amin. semakin maju, semakin bisa memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat. Oke. Saya kira ini lebih penting karena ya kalau kita sebagai masyarakat ini mengandalkan istilahnya hanya pemerintah saja itu ya kadang nggak nutut ya. Kewalan pemerintah. Iya kewalan. Oke. Terima kasih Yai atas kehadirannya. Ya.
semoga bermanfaat. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.